Cerita diawali dengan kehebohan bocah bernama Percival yang teriak-teriak pada kakeknya karena ada burung terbang. Dengan kekuatannya, sang kakek menebak burung itu dan sesaat kemudian, olahan burung bakar yang disajikan langsung lahap mereka habiskan. Energi kembali terisi. Mereka langsung mau memanfaatkannya untuk tanding sumo berdua. Dan hasilnya, izin untuk cuci piring sebentar, sang kakek malah tantrum karena teringat ulang tahun Percival esok hari. Segera dia mencari Percival dan ngasih tahu betapa menjadi pria dewasa itu menyenangkan. Padahal mah mumet. Dia pun diajak ke atas bukit dan ditunjukkan betapa luas dan menantangnya dunia ini untuk dijelajahi. Namun saat ini, sepertinya Percival nggak tertarik sama sekali. Kakek menjelaskan lagi tentang banyaknya tempat berpetualang penuh misteri yang harusnya membuat Percival tertarik untuk menjelajahi. Tapi, malam hari, mereka menyantap hasil pancingan dengan lahapnya. Sang kakek sebenarnya ingin Percival berpetualang aja, tapi Percival sendiri ingin hidup damai bersama kakeknya. Seperti kebanyakan orang yang selalu mengulang perkataannya ketika mabok, sang kakek pun sama. Dan Percival udah menyiapkan jawaban dan berjanji akan selalu melindungi kakeknya. Malam hari saat sang kakek tidur terlelap, nyatanya Percival memilih ke atas bukit dan semangatnya tiba-tiba meninggi gak sabar melakukan petualangan. Hingga dia bermimpi tentang kakeknya dan terbangun karena kemunculan seorang kesatria yang menghampiri. Kesatria itu mengaku teman lama kakeknya. Tanpa rasa ragu, Percival ngasih tahu dengan pasti lokasi rumah mereka. Percival yang sadar mencurigai tentang kesatria tadi. Dengan segera dia berlari menuju rumahnya. Di rumah sang kakek yang sedang menyiapkan makanan, kini harus berperang melawan kesatria yang tiba-tiba menyerang. Tak mau kakeknya kenapa-napa, sekuat tenaga dia berusaha menolongnya. Tapi faktanya, kekuatan kesatria itu lebih besar dari keduanya. Dan dengan mudahnya, sang kesatria menjelaskan mengapa dia sampai menyerang kakek. Itu karena ramalan gak mengenakan yang akan menimpa rajanya. Dan kakek dicurigai akan menjadi salah satu penyebabnya. Namun, melibatkan Percival nggak bisa kakek terima. Kejadian itu lalu membuat keduanya jujur tentang keinginannya masing-masing. Sang kakek yang udah nggak kuat meminta Percival untuk mencari seseorang yang selalu ada untuknya. Dan memberikan satu fakta bahwa sosok Ironside tadi adalah ayahnya. Merasa dibohongi, Percival nggak mempercayai. Hingga lukanya yang teramat parah itu membuatnya harus lock out dari duniawi. Percival, わしの可愛い孫。これからもわしはお前とずっと共にやる。 Penyesalan tiada arti lagi. Kini Percival harus tetap melanjutkan kehidupan meskipun sendirian. Dan hadiah terakhir dari kakeknya semakin menambah rasa percayanya untuk mengarungi. Pengalaman pertamanya menjelajahi dunia akan dimulai dari sini. Meski sambil waduh. Di wilayah Britania, gejolak sempat membara akibat pengkhianatan kesatria suci dari kerajaan Lyonesse. Perang suci itu terjadi antara suku malaikat dengan suku iblis, dan saat itulah muncul pahlawan dengan sebutan 7 dosa besar. Balik ke Percival yang bertemu dengan rubah Pink Gemoy, berharap dapat petunjuk darinya. Dia terus saja membuntuti, hingga dia menemukan rombongan pemain sirkus yang sedang latihan serius. Saat Percival kagum dengan aksi mereka, yang mereka lakukan malah, sebenarnya dua anggota nggak suka dengan cara mengerjai Percival, tapi tiba-tiba Percival mengungkapkan maksud saat mencari ayahnya, hingga anggota sirkus itu menyimpulkan bahwa Percival akan balas dendam. Karena mereka nggak tahu apa-apa tentang orang yang dicarinya,
mereka setuju untuk memberi tumpangan Percival sampai ke desa dengan syarat お手並み拝見だ。 Di perjalanan, mereka saling bertukar cerita. Sebenarnya mereka adalah rombongan yang gagal untuk menjadi kesatria suci. Perkataan itu membuat Percival teringat bahwa ayah dan kakeknya merupakan mantan kesatria suci juga. Walau Percival nggak tahu negara asal mereka berdua, nggak berselang lama, beberapa penduduk desa berlari sambil meminta tolong bahwa ada serigala yang mengamuk di desa mereka, berharap bantuan dari kesatria suci. Tapi dengan pede, cukup mereka aja yang akan mengatasi. Dan saat tiba di lokasi, nyali ciut mereka mengajaknya untuk kabur aja. Tapi Percival teringat pesan kakeknya untuk membantu siapapun orang yang butuh bantuannya. Tapi yang terjadi, setelah diselamatkan Doni, Percival kini menunjukkan kekuatan aslinya. Dan yang terjadi, sontak semua orang bahagia, meski sedikit nggak percaya dengan kekuatan gilanya. Serigala pink gemoy tadi masih mengawasinya. Setelahnya, para penduduk nampak saling bercerita terkait hal janggal yang terjadi ini. Doni dirawat oleh rekannya, sementara Percival diajak mandi bareng oleh Elba. Melihat luka di tubuhnya, Elba membayangkan betapa sakit yang harus Percival tahan. Percival memuji Doni yang mau berkorban untuknya. Sementara Elba juga memuji Percival yang rela berkorban demi masyarakat desa. Dia pun menanyakan tentang arti kesatria suci pada Elba. Dia menjelaskan jika kesatria suci memiliki sifat yang baik untuk melindungi kerajaan dan pendukungnya. Meski disinggung soal sihir yang mereka pakai, tapi menurut Elba, respon cepat yang Percival lakukan untuk menyelamatkan orang-orang yang gak dikenal adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk jadi kesatria suci. Dan kini, tiba saatnya pesta pora dengan semua warga. Dari sini juga baru ketahuan kalau mereka bertiga seumuran. Kesempatan ini digunakan Percival untuk mencari informasi tentang Ironside. Lalu tiba-tiba, seseorang yang mengaku mengenalnya datang menemui Percival. Dia juga penasaran karena Percival mampu mengalahkan monsternya. Rumor tentang kekalahan kakek dan cucunya ternyata tidak benar. Nyatanya Percival masih hidup di hadapannya. Sang ketua meminta orang itu untuk minta maaf pada Percival. Tapi karena dia merasa tak punya urusan dengannya, dengan segera Yamada. dia adalah Belgard, sang kesatria hitam. Tak mau diremehkan sebagai anak kecil, Percival mengancam akan memberinya. Karena sama-sama menyimpan hasrat bertarung, langsung aja namun dia kaget karena Percival maju tanpa senjata satupun. Lalu mereka saling berjanji jika menang nanti. Tapi kesatria hitam itu dengan mudah gak mau pertarungan berat sebelah. Dia meminta Percival untuk memakai sihirnya. Gak kunjung mengeluarkan sihir, dia memberi pelajaran Percival dengan kerasnya. Gak tega melihat Doni berusaha menyelamatkan, tapi Elba menahannya. Sementara bocah ini masih percaya Percival akan mengalahkannya. Hingga tiba-tiba itu dia Ces rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Ces. Adios, pamitos.